Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kembali kita bertemu dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan, terlebih dulu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa firman yang akan kita bahas ini kelanjutan daripada yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Dan firman ini adalah masalah kejiwaan yang sering kita alami di dalam kehidupan, yaitu masalah depresi dan frustrasi. Yang akan kita bahas saat ini merupakan satu rangkaian khotbah, satu dengan yang lain saling berhubungan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi saudara yang mendengarkan firman pengajaran ini harus terus mengikuti dengan cermat dan teliti, karena cukup rumit, dibutuhkan kesabaran dan kesungguhan dalam memahami, mengerti maksud dan maknanya supaya mendapatkan pencerahan untuk menambah pengetahuan dalam mengatasi persoalannya. Untuk mendapatkan manfaat dalam pengajaran firman memerlukan tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga kita nanti mendapatkan hasil yang lebih baik daripada konseling dengan psikiater. Saudara, kita akan membahas firman ini, yaitu yang bagian yang kedua, yaitu mengenai penderitaan batin, depresi atau frustrasi. Saudara, kita akan mengawali dengan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar yang ditulis oleh Paulus di dalam menghadapi pelayanan yang berat, sehingga dia merasakan penderitaan di dalam jiwanya karena beban pelayanan. Saudara, depresi sebagai suatu keadaan tertekan, di mana kondisi emosi yang dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan yang ditandai oleh perasaan putus asa, gelap terhilang, sedih, murung, patah semangat, rasa tidak mampu, kesulitan berpikir, dan memusatkan perhatian, serta ketidakefektifan dan juga kemalasan. Saudara, depresi memiliki citra diri yang negatif, sering diikuti oleh perasaan bersalah, malu, dan mengecam diri sendiri. Kondisi emosi yang berkaitan dengan tindakan atau kebiasaan yang salah dan reaksi-reaksi salah terhadap tindakan dan kebiasaan yang salah. Sesudah serangkaian tindakan salah, kebiasaan salah, dan reaksi yang salah yang mengikutinya terjadi, maka lahirlah perasaan bersalah dan depresi.
Beberapa tanda adanya depresi adalah kehilangan rasa kepercayaan diri, perasaan tidak dikasih, kehilangan daya tarik terhadap orang lain, dan pemikiran yang mengarah pada diri sendiri secara terus-menerus. Untuk mencari jalan keluarnya bukan sekedar mencari hiburan atau mencari pelarian pada hal-hal yang lain atau secara medis. Yang lebih penting adalah mencari akar penyebabnya dan membereskan kehidupan rohaninya. Saudara, depresi adalah keadaan yang sangat merusak karena keadaan tersebut akan membawa orang tertarik ke dalam dunia kecil miliknya sendiri, sehingga mengakibatkan kepincangan hidup. Akibatnya orang yang seperti ini akan cenderung mengasihi diri sendiri dan menjadi tidak berguna bagi dirinya sendiri, bagi Tuhan, dan juga bagi masyarakat. Perasaan mengasihi diri sendiri dan kesedihan akan sangat menekan jiwanya, sehingga kematian tampaknya seperti satu-satunya jalan keluar yang dihadapi. Saudara, depresi yang sangat merusak tubuh karena suatu keadaan yang tertekan di mana kondisi emosi yang tidak stabil karena pengaruh gangguan kejiwaan, patah semangat, kemurungan, kesulitan berpikir, kesulitan memusatkan perhatian, gelisah, bingung, kacau, menjadi malas, pemikiran hanya mengarah pada dirinya sendiri, dan mulai timbul suara-suara yang mengintimidasi dan berbicara sendiri di luar kesadaran. Itulah yang disebut depresi. Depresi merupakan hasil dari menyimpan dendam atau menyimpan sesuatu yang menekan jiwanya. Roh jahat mulai menguasai jiwa melalui kedagingan, tempat untuk berpijak, kemudian menghuni. Tidak adanya pengampunan membuat seseorang berada dalam kekuasaan penyiksanya. Kita harus bisa mengerti penderitaan yang akan datang dalam kehidupan. Saudara, setiap apa yang kita dapatkan itu merupakan kemungkinan untuk kita menerima penderitaan. Pelajari dalam kehidupan, kemungkinan akan selalu datang berpasangan. Kebaikan, keburukan, kesenangan, dan juga penderitaan. Penderitaan dalam kehidupan merupakan harga yang harus dibayar. Kesenangan dalam penderitaan merupakan bagian yang dimiliki umat manusia. Kita saling menderita, dirugikan karena dosa atau ulah orang lain. Sebaliknya kita juga mendapatkan kesenangan, keuntungan karena perbuatan orang lain juga. Saudara, sebab-sebab terjadinya depresi. Situasi-situasi yang menekan, kegagalan, dan kemunduran, seperti terjadinya kematian anggota keluarga yang berantakan, anak-anak yang memberontak, kehilangan pekerjaan, studi, percintaan yang gagal, dan tawar hati, dan sebagainya. Yang kedua, situasi yang menekan karena ketidaktaatan dan dosa yang tidak terselesaikan, dan dosa yang
tidak bisa dilepaskan karena tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Karena dosa yang tidak terselesaikan ini menimbulkan kemarahan, akar kepahitan, cemburu, dendam, kemudian terjadi perceraian, pelanggaran susila, dan juga yang lain-lainnya. Situasi yang menekan karena telah membuat tujuan dan sasaran hidup yang melampaui kemampuannya, yang mengakibatkan rasa kecewa akan ketidakmampuan seseorang dalam mencapai sebuah tuntutan dalam hal ekonomi maupun rohani karena ambisinya yang besar. Dan juga karena kelelahan fisik yang disebabkan karena rutinitas pekerjaan yang menumpuk, yang mempengaruhi keseimbangan sistem kejiwaan seseorang. Saudara, depresi terjadi yaitu ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Perasaan kehilangan ini yang sangat menekan, menimbulkan penderitaan yang tidak dapat diatasi sehingga terjadilah depresi. Bagaimana kita menghadapi perasaan kehilangan ini? Saudara sering kehilangan anggota keluarga, baik saudara, suami, atau istri, atau anak, orang tua, atau teman. Itu merupakan pukulan yang menimbulkan banyak kesedihan dan penderitaan. Juga termasuk kita kehilangan anggota tubuh kita, kehilangan penglihatan, pendengaran, kehilangan tenaga. Ya, kalau orang itu menderita sakit stroke atau juga karena pikiran. Juga kehilangan hubungan, merasa ditinggalkan dalam dukungan, baik di dalam keluarga maupun di kalangan teman-temannya atau di kalangan usahanya. Dan juga kehilangan harta dan income, pekerjaan. Ini yang membuat berat, saudara. Karena pada dasarnya manusia ini mempunyai banyak sekali kebutuhan dan banyak sekali jenisnya. Semakin tinggi status sosialnya, akan semakin banyak kebutuhan dan keinginannya. Pada dasarnya manusia ingin menjadi bahagia dalam hidupnya karena banyak harta. Inilah yang menyebabkan manusia ini sangat mengutamakan dalam soal harta. Apabila harta itu hilang ataupun juga income pekerjaannya itu hilang, maka hal ini akan bisa menjadikan pukulan yang sangat berat bagi dirinya. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita untuk kita melihat nasihat daripada surat 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam
pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, firman Tuhan menasihatkan, jangan kita itu cinta uang, cinta harta, karena cinta uang itu merupakan berhala. Apabila uang yang kita cintai, yang kita simpan itu hilang oleh sesuatu hal, maka itu sangat berat. Itu merupakan satu pukulan yang membuat dirinya menjadi depresi. Saudara, ada dua hal yang bisa membuat depresi. Yang pertama, ketidakmengertian dan mulai takut, kemudian menjadi putus asa. Ya. Ketidakpengertian bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini tidak luput daripada dua hal, yaitu kita menerima dan juga kita kehilangan. Itu memang sesuatu yang selalu terjadi dalam kehidupan. Datang dan pergi, itu yang harus dihayati. Jika kita tidak mempunyai pengertian, maka kita tidak bisa menerima keadaan apabila kita itu menderita sesuatu kehilangan. Kita mulai takut dan kita mulai putus asa. Yang kedua, mulai mengasihi dirinya sendiri. Yang akibatnya kita minta selalu diperhatikan, minta selalu diperdulikan. Bagaimana reaksi kita, saudara, tatkala hal itu terjadi? Apakah kita ini akan menjadi depresi dan juga frustrasi? Saudara, bagaimana sikap kita terhadap harta yang ada di bumi? Saudara, kita bisa melihat reaksi Ayub terhadap kehilangan di bumi, bukan tertuju kepada berkat-berkat yang telah hilang, melainkan hatinya diarahkan kepada rencana Allah dalam hidupnya. Maka di dalam sikapnya terhadap kekayaan yang hilang, harta benda, keluarga, maupun segala hal-hal yang dia punyai, kita akan bisa lihat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian sikap Ayub yang kita bisa melihatnya di dalam firman Tuhan. Jadi di dalam kacamata Ayub, bukan masalahnya yang sedang terjadi atau peristiwanya yang terjadi yang membuat dia tertekan, melainkan dia bisa memandang kepada rencana-rencana yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ketika Allah menutup pintu dan menghalangi sesuatu arah yang berusaha kita ambil dalam pernikahan, dalam karir, dalam kesembuhan, kita harus selalu
berucap syukur kepadanya dengan setulus hati, karena Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik. Karena Tuhan yang memilihnya dan Ayub mau menjadi proyeknya Tuhan, maka akhirnya semuanya yang diderita oleh Ayub dipulihkan, bahkan 2 kali lipat ganda dari yang semula dia miliki. Ayub tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi Ayub juga memiliki pengalaman dengan Tuhan, sehingga akhirnya ia mulai menyadari semuanya. Ayub 42 pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi saudara, di waktu Ayub itu mengalami peristiwa-peristiwa buruk dalam hidupnya, dia mengerti hanya karena pengalaman peristiwanya. Tetapi dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Tapi kemudian dia mengalami sendiri kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap hidupnya. Dan dia mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau, karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan Ayub. Demikian juga kita, saudara. Bukan hanya karena kita mendengar perkataan orang mengenai Tuhan, tapi kita juga harus mempunyai pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Milikilah kemampuan bertahan kita, dan juga kita akan mampu melewati kesulitan demi kesulitan berjalan bersama Tuhan. Penderitaan dan kesulitan sebagai papan loncat menuju hari depan yang penuh berkat. Hidup ini dipengaruhi oleh banyak hal, namun kita harus dapat mengendalikan pengaruh itu. Jangan sampai justru pengaruh itu yang mengendalikan diri kita. Dan jangan putus asa, masih ada pengharapan. Jangan Anda hanya berhenti di titik tersebut, tapi jalani sisa perjalanan dan hidup Anda. Songsonglah ke depan dengan semangat. Disitulah Anda akan menemukan kesempatan yang kedua. Manusia sebenarnya punya potensi yang tanpa batas, tapi sering kita tidak mampu, atau kita hanya mau memakai kekuatan kita sendiri. Tidak ada kesulitan yang dihamparkan alam ini yang bisa mengalahkan kekuatan asli yang Tuhan berikan untuk bertahan dan memenangkan kehidupan. Kekuatan untuk menghadapi kehilangan. Jangan kita terlalu memonopoli hati kita terhadap sesuatu yang hanya sementara. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21 berbunyi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, harta kita ini di mana? Disitulah hati kita berada. Kalau harta kita ini ada di sorga, di tempatnya Tuhan, maka hati kita pun akan ada di sorga. Tapi
Kalau harta kita itu harta yang ada di dunia, maka hati kita juga akan tertinggal di dunia. Dan kita akan selalu banyak mengalami masalah-masalah di dalam dunia yang hanya sementara ini. Saudara, untuk memperoleh kemenangan atas depresi, hati kita tidak diarahkan kepada apapun yang sudah hilang. Terimalah kenyataan, semuanya itu memang harus terjadi. Mengucap syukurlah dan menerima dengan ikhlas. Renungkan dan pahami apa maksud Tuhan atas kehidupan manusia yang harus dijalani. Allah tidak pernah bermaksud agar semua harapan-harapan, kesukaan hati kita bisa terpenuhi di dalam diri kita. Dan juga melalui pasangan hidup, anak-anak, saudara, orang tua, teman, atau karier dan kesuksesan kita. Semuanya tidak mungkin bisa terpenuhi. Mungkin yang terpenuhi hanya sebagian saja. Pengharapan dan kebahagiaan haruslah berpusat dari Tuhan sendiri. Saudara, orang yang depresi itu hidup untuk mengasihi diri sendiri. Dia hatinya merana dan juga nelongso karena hidup tanpa pengharapan dan hidup yang tidak ada yang diandalkan. Di saat seseorang disakiti, ketika kita mengalami kekecewaan, roh jahat selalu membisikkan dusta kepada kita tentang betapa kejamnya dan menyakitkan kita telah diperlakukan. Oleh karena bisikan iblis itu, banyak manusia itu suka menikmati, seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang ke-25 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti menambahkan cuka pada luka. Saudara, cara musuh atau iblis menggunakan rasa iba diri untuk menahan kita dalam perbudakan dosa, mengasihi diri sendiri dengan keloro-loro, menyimpan akar kepahitan, dan hidupnya merana. Mengasihi diri sendiri adalah penyembahan berhala, karena memusatkan pada diri sendiri, membuat kita hanya sadar akan keadaan dan kebutuhan kita sendiri. Dan perasaan itu akan semakin, masalah-masalah kita, derita ini semakin jelas dan menghimpit, menekan diri kita. Kita hanya berpikir akan diri kita sendiri yang merasa kita ini dibuli. Kita merasakan ketidakadilan yang kita terima. Cara berpikir ini membuat mata hati kita menjadi gelap dan juga menjadi sempit dan hambar, dan tidak memperdulikan orang lain lagi, dan menjadikan kita ada keinginan untuk membalas dendam dan rasa iri akan keadaan
orang lain. Saudara, kasih itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, supaya kita juga mau berbagi kepada orang lain, memikirkan orang lain juga. Karena dengan demikianlah beban diri kita itu akan makin berkurang. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri terus-menerus, menjadikan diri kita semakin tertekan dan semakin jelas akan kondisi kita, sehingga menimbulkan ketakutan, terobsesi dengan masalah-masalah kita sendiri, sehingga kita tenggelam dalam keputusasaan. Ini sangat berbahaya. Kita terkadang menghabiskan tenaga dan waktu dalam usaha memperoleh simpati dari orang lain, sehingga menahan kita di dalam padang gurun. Sesungguhnya itu menimbulkan ketagihan dalam mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita menjadi budak daripada penderitaan kita. Saudara, bagaimana cara kita itu mengatasi depresi dan rasa mengasihi diri sendiri? Kita harus segera menyingkirkan diri kita. Jangan memusatkan perhatian kita pada persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kita harus mengambil waktu untuk istirahat. Kemudian kita alihkan perhatian kita kepada kasih kemurahan Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Utarakan segala kepenatan hati kita tentang persoalan kita, lemparkan semua kepada Tuhan. Dapatkan kesegaran jiwa yang datang dari kehadiran Allah secara pribadi. Kemudian kita harus ingat akan firman Tuhan yang disebutkan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati orang berpengertian itu mencari pengetahuan. Saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati akan mematahkan semangat kita. Kembalilah tenang, hai jiwaku, supaya aku bisa berdoa. Saudara, marilah kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 yang bunyinya demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kita sudah melihat dan juga kita sudah memahami akan apa yang kita pelajari di dalam depresi. Saat ini kita akan juga membahas mengenai frustrasi. Saudara,
Karena berbagai tekanan yang ada di zaman akhir ini, banyak orang ini menjadikan dirinya mudah frustrasi dan juga patah semangat. Banyak orang Kristen yang patah semangat karena mengalami kegagalan dan karena mengalami masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Iblis tahu di mana kita mudah diserang. Biasanya dalam hal harga diri yang ada kaitannya dengan harta benda. Memang penyebab yang paling umum dari patah semangat berakar dari keuangan. Saudara, penyebab dari patah semangat karena kegagalan dalam mencari pekerjaan, kehilangan pekerjaan, musibah yang diterima dalam kehidupannya, beban utang yang bertumpuk-tumpuk, dan juga studi yang gagal. Dan juga karena suka membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain yang kelihatannya lebih sukses. Mungkin juga orang lain itu lebih maju dalam usahanya, lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, lebih mampu, lebih unggul, dan lebih berhasil. Itu yang dibandingkan dengan diri kita, sehingga kita merasakan kita begitu kecil. Namun tidak sedikit juga orang-orang kaya yang menjadi patah semangat. Mungkin karena kekayaannya mulai menyusut, pengaruhnya atau kedudukannya mulai menurun, kewibawaannya hilang, menderita penyakit yang sulit disembuhkan, atau juga mengalami keluarga yang berantakan. Harapan orang sering disesuaikan dengan standar orang lain di sekitar kita, sehingga sering menyebabkan kekecewaan, frustrasi, perasaan tertekan, merasa gagal, dan tidak mampu. Karena menaruh harapan-harapan yang tidak nyata, berkenan dengan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Kalau kita menghayati firman Tuhan, konsekuensi dari melayani Allah dengan tanpa kompromi, sebagian besar dari masalah-masalah kita sekarang ini justru akibat dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Alkitab. Karena harapan-harapan terhadap anak-anak mereka untuk masa depan, harapan-harapan yang ekstrim untuk menjadi kudus dengan kekuatan sendiri dan menjadi sempurna. Juga kurangnya dukungan dari orang-orang Kristen yang lainnya. Dan bagaimana kita mengatasi semangat yang patah? Kita harus memutuskan apa yang kita yakini dan percayalah kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan di sekitar kita, juga tanggapan kita di setiap situasi harus ditentukan terlebih dahulu. Apabila seseorang menanti sampai timbul masalah dulu, baru hendak memutuskan bagaimana akan menanganinya, maka ia akan dikuasai oleh masalah-masalah itu, bukan oleh firman. Allah memberikan banyak contoh kepada kita mengenai orang yang menghadapi situasi sulit. Beberapa di antaranya menjadi putus asa, sedangkan yang lain menjadi semakin kuat karena menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Sadarilah bahwa dunia belum menyesuaikan diri dengan patokan-patokan Allah, melainkan kita telah menyesuaikan diri dengan patokan-patokan dari dunia. Sadarilah
Patokan-patokan dari Allah tidak selalu menyenangkan karena menuntut kedisiplinan yang menghasilkan kebebasan yang lebih besar untuk melayani Allah dengan lebih baik. Mencari dukungan dari saudara seiman yang bisa memberikan dorongan semangat dan suatu inspirasi baru, harapan baru, menguatkan dan membangun kembali semangat kita. Kemudian mencabut duri-duri kehidupan dan berhati-hati agar tidak menciptakan beban-beban yang baru, menghimpun semangat dan memulai kembali dengan harapan dan semangat yang baru. Saudara, bagaimana kita mengatasi kegagalan? Bila kita gagal, kita semua ini pernah mempunyai kenangan yang buruk yang ingin kita lupakan. Dalam perjalanan hidup seseorang tidak selamanya mulus dan berhasil. Dalam banyak hal kita pernah mengalami kegagalan. Dan jika kita tidak dapat melupakan kegagalan yang pernah kita alami, hidup ini menjadi suatu beban yang berat. Gambaran di waktu murid-murid Tuhan yang ditinggalkan Yesus pada waktu itu. Karena suatu kegagalan dan penyesalan serta perasaan malu, maka ketakutan akan mencekam dalam hidupnya, sehingga kehilangan kemauan yang kuat dan semangatnya patah dan berhenti bila tanpa berusaha untuk mengadakan tindakan suatu awal kebangkitan yang baru lagi. Satu-satunya cara untuk menghilangkan suatu pikiran yang mengganggu ialah dengan menggantikannya dengan suatu tujuan yang lebih kuat. Seperti iman menaklukkan ketakutan, kasih menundukkan kebencian, demikian juga tindakan positif akan mengalahkan kegagalan masa lampau. Saudara, kita belajar daripada penyebab kegagalan. Pandangan kita yang tidak terarah pada satu fokus membuat kita sering mengalami kegagalan. Pandangan Adam Hawa sudah tidak terarah pada satu arah, yaitu Allah. Pandangannya mulai bercabang dan umpan iblis, sehingga mereka tidak mengarahkan diri pada kehendak Allah. Akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan menanggung segala akibatnya, gagal untuk mentaati kehendak Allah. Juga tidak mendapatkan dukungan. Musa gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang tertindas karena tidak mendapat dukungan dari bangsanya. Juga perlakuan yang tidak adil, ketidakadilan yang dialami Yusuf oleh saudara-saudaranya, sehingga ia harus mengalami banyak penderitaan, dibuang dalam sumur kering, dijual sebagai budak, masuk penjara karena difitnah. Kehidupannya seolah-olah makin menurun dari sebelumnya. Satu konsep yang salah. Markus memiliki konsep yang salah tentang pelayanan. Ia berpikir bahwa pelayanan di ladang Tuhan itu bagaikan jalan-jalan saja ke sana kemari untuk menikmati pemandangan baru dan makan enak, juga kehidupan yang nyaman. Hidup yang tidak disiplin. Daud tidak hidup disiplin setelah mengalami kesuksesan untuk menikmati kedagingan dan kehidupan santai tanpa disadari, membiarkan iblis masuk dalam hatinya dan ia jatuh ke dalam dosa yang keji. Dan juga rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan bisa membuat orang melakukan kesalahan yang fatal.
faktor-faktor lain dari kegagalan, yaitu gagal karena salah tempat yang tidak strategis, gagal karena salah teknis, manajemen perhitungan yang meleset, gagal karena kurang tekun, rajin, dan cepat bosan, gagal karena situasi yang tidak menentu, krisis moneter, musibah, bencana alam, dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana kita mengatasi langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan, yaitu menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan manusia yang pada umumnya terdiri dari 3 macam pengalaman. Pengalaman yang pertama berjalan di tanah datar, yaitu kehidupan yang berjalan secara rutin, biasa, dan monoton. Yang kedua, berjalan mendaki puncak gunung, itu fase kehidupan yang sedang naik posisinya, sedang mengalami kesuksesan, berkat datang berlimpah-limpah. Yang ketiga adalah langkah hidup yang menurun ke dalam lembah kelam, fase kehidupan yang sedang menurun, mulai banyak kegagalan, kesialan, datang silih berganti. Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu kita harus mengakui kegagalan kita dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Memeriksa di mana letak kegagalan kita. Koreksi diri untuk mencari letak kesalahan dan kelemahan kita. Menjadikan kegagalan sebagai pengalaman dan pelajaran untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan sebagai jembatan untuk maju, membuka jalan, mulai bangkit dari kegagalan, bukan saling menyalahkan dan berhenti di tempat untuk terus menyesali kegagalan itu. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong dan memulihkan kita dari kegagalan. Kita harus membangkitkan iman kita. Saudara, penyebab yang lain dalam frustrasi itu ialah kekecewaan. Ada beberapa hal yang membuat batin kita itu menderita bila kita dikecewakan. Harapan yang tidak terwujud, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam menghadapi kekecewaan, janganlah kita menyerah dengan rasa putus asa. Biarlah kita bertanya, apakah dalam kekecewaan itu Tuhan mempunyai tujuan yang lain, yang tentunya lebih baik. Tuhan mungkin berkata, aku tak menghendaki kamu meneruskan perjalananmu pada jalan yang kau pilih, karena aku mempunyai jalan lain yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan keadaanmu. Jalan Tuhan tidak pernah merupakan jalan buntu, tapi Tuhan dapat saja mengubah arah jalan kita. Dan kekecewaan adalah sebagai jalan yang Tuhan kehendaki, supaya kita menuju ke suatu tujuan yang lebih besar. Penyebab daripada kekecewaan terhadap benda biasanya timbul berhubungan dengan barang yang dimiliki, dibeli, tidak memenuhi harapan kita. Keinginan tidak sesuai dengan selera karena adanya cacat kualitas mutu yang diharapkan. 2. Kecewa terhadap keadaan biasanya timbul berhubungan dengan situasi yang tidak pernah terbayangkan, bahwa akan banyak mengalami tantangan berat yang harus dihadapi dalam pelayanan. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan terhadap rumah tangga, lingkungan, masyarakat, pekerjaan, maupun dalam hubungan pergaulan. 3. Kecewa terhadap manusia.
kecewa terhadap orang yang dicintai, keluarga, teman, mitra kerja. Bila sikap dan perbuatan mereka tidak seperti yang kita harapkan, kita tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Dan juga kecewa terhadap Tuhan. Biasanya timbul karena hubungan dengan Tuhan kurang dekat. Kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Kemudian menyalahartikan maksud Tuhan karena keegoisan kita. Akibat kekecewaan, kita bisa menjadi sinis terhadap kehidupan. Prinsip yang salah jika saya tidak mengharapkan orang lain untuk melakukan sesuatu bagi saya. Saya tidak akan merasakan kekecewaan seperti ini. Akan lebih baik saya tidak bergaul dengan orang lain supaya saya tidak dikecewakan. Saudara, kecewa ini bisa merusak hubungan dengan yang lain. Dan kekecewaan menimbulkan kepahitan, dendam yang berkepanjangan, permusuhan, keinginan untuk balas dendam. Keputusasaan biasanya disertai tindakan mencari hal-hal lain sebagai pelampiasan dari kekecewaannya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, ekstrim, tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi daripada kebenciannya. Bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Kita harus membawa segala masalah itu kepada Tuhan, bangkit dan menggali kembali potensi yang positif. Contohnya, Abraham Lincoln tidak mudah menyerah atau putus asa. Kekecewaan bukan sebagai beban, melainkan merupakan tantangan. Memandang manusia secara realistis, kita sering menuntut orang lain sempurna dan menuntut apa yang kita inginkan sesuai dengan selera pemahaman dan pilihan kita. Tetap setia di jalan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan dalam hidup kita. Kekecewaan manusia memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan perkara-perkara besar. Allah akan memakai kita untuk terus memuliakan namanya bila kita tetap setia dalam panggilannya. Saudara, bagaimana cara kita mengatasi frustrasi? Yang pertama, dengan mengandalkan Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Firman-Nya akan menjadikan pelita yang akan menerangi jalan kita. Kita harus menyadari peristiwa seburuk apapun Tuhan ikut berperan di dalamnya. Yang kedua, menetapkan tindakan kita. Memilih dan menentukan, mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan. Dengan tekad, setiap tindakan kita berada di dalam kontrol dan kendali. Yang ketiga, bisa lebih bersifat fleksibel atau lentur. Janganlah memaksakan harapan untuk menjadi kenyataan. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu saja yang terjadi. Tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita tidak usah terlalu ngotot karena frustasi datang dari kengototan kita untuk mendapatkan sesuatu. Yang keempat, jaga keseimbangan. Hidup ini punya banyak aspek. Frustrasi bisa datang dari ketidakseimbangan hidup. Hanya memperhatikan satu sisi saja, pekerjaan saja, dan tidak yang lain, seperti istirahat, memperhatikan keluarga, dan juga orang lain. Yang kelima,
bangkit minat pada berbagai hal lain. Ada tempat pijakan lain, pekerjaan yang lain. Jangan taruh semua pada satu tempat. Yang keenam, ketika sedang menghadapi masalah kegagalan, lihat sisi positifnya. Ada kemanisan dalam kepahitan, dan ada kepahitan dalam kemanisan. Menyadari bahwa hidup ini punya siklus, ada pasang surut. Yang ketujuh, mengambil waktu untuk rileks sejauh, untuk menjernihkan pikiran sehingga bisa berpikir positif, menyejukkan suasana hati, dan mengatur emosi, menenangkan hati sehingga kita bisa melihat lebih jelas. Selalu ada jalan keluar bila kita melihat sisi positifnya. Yang kedelapan, bekerja kembali, kembangkan tingkat kreatif. Kesempatan apa yang bisa saya lakukan di sini? Jalan mana yang terbuka untuk saya? 9. Punya tanggung jawab. Evaluasi dengan jujur setiap kejadian sehingga kegagalan itu bisa terjadi. Bagaimana saya mengatasinya? Pikirkan setiap tindakan sebelum dilakukan. 10. Menikmati semua dengan sukacita. Sukacita mempunyai kekuatan untuk menghimpun semangat dan pengharapan yang baru. Saudara, jangan sekali-kali kita lupa bahwa kita ini penting, karena tak seorang pun yang diciptakan menurut gambar Allah itu tidak berguna. Mungkin kita belum dapat menemukan tempat yang sesuai dengan potensi kita. Mungkin nampaknya kita tidak berarti, tapi Tuhan telah melimpahkan kepada kita suatu pribadi yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Dalam keadaan putus asa, pikirkanlah hal-hal yang lebih besar dan sesuai dengan arti hidup kita. Ingatlah, di dalam diri kita ada beberapa sifat yang baik dan yang jahat. Kita dapat menjauhkan diri dari kehidupan, tapi kita juga dapat menghadapi keadaan yang berat atau tantangan dengan penuh keberanian, dengan ketenangan. Saudara, semangat kita bisa tenggelam ke dalam lumpur kehidupan, tetapi juga bisa terbang untuk meraih bintang. Kita adalah penguasa dari berbagai sifat itu. Kadang-kadang kita membiarkan salah satu sifat itu mengambil alih kedudukan kita, sehingga kita kehilangan kuasa atas diri kita. Jadi sikap putus asa berarti membiarkan salah satu sifat-sifat itu menguasai diri kita. Kita harus bangkit dan mengembalikan kekuasaan kita. Jangan sampai menyerah. Bila kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan seperti juga matahari menyingkirkan awan gelap. Demikian juga harapan melenyapkan kemuraman dalam diri kita. Bila seorang berpegang kuat kepada tangan Tuhan yang kuat, ia akan memiliki kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, agar dapat tetap berdiri di atas kakinya. Ada kalanya bentuk tertinggi dari doa adalah tindakan. Bila kita merasakan kehadiran Allah, lalu jiwa kita menjadi tenang, maka tibalah waktunya untuk bertindak. Mungkin kita hanya melihat satu langkah di depan kita, tapi jika kita melakukan langkah itu, kita akan merasakan adanya semangat dan kekuatan yang baru yang membuka jalan buat kita. Saudara, jiwa yang putus asa tidak dapat berada di dalam diri seorang yang telah berbicara kepada Tuhan dan telah memulai sesuatu tindakan.
kekuatan dahsyat akan datang menolong orang yang berani dan bisa berjalan di dalam kekuatan dari Tuhan. Saudara, akhirnya kita sudah ada di dalam hal yang terakhir. Dan kita akan akhiri dulu pembahasan firman Tuhan saat ini. Dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon petunjuk daripadamu. Karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, kami berharap kepadamu. Ya Tuhan Roh Kudus, tolong pimpin hamba-Mu semuanya yang mendengarkan firman kebenaran ini, supaya mendapatkan pencerahan yang lebih daripadamu, karena kekuatan yang daripadamu menerangi hati mereka yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu sebagai hamba Allah yang mempunyai keterbatasan dalam hal berbicara. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami lebih lagi di dalam pencerahan lewat kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami dapat mengerjakan amanat agung yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang patut menerimanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.